warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel kita ya, di channel Agus Setiabudi. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin ya. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim seluruh dunia ya. Hari ini kita masih membahas mengenai seputar unggas, seputar peternakan dan juga seputar ayam. Nah, yang akan kita bahas ini mengenai tips bagaimana cara mengobati bubul ya, cara mengobati bubul pada ayam dengan obat tradisional teman-teman ya, dengan obat tradisional atau jamu racikan sendiri ya, itu teman-teman ya, dengan obat herbal alami ya. Nah, untuk mengobati ayam terkena bubul ini teman-temannya perlu kita perhatikan yang terlebih dahulu cara perawatannya ya, cara perawatannya atau sebab dari ayam kena bubul. Nah, itu teman-temannya agar tidak terjadi lagi ke depannya ayam kita terkena bubul. Nah, penyebab ayam terkena bubul itu biasanya yang pertama yaitu dari gen teman-teman ya, dari gen atau dari keturunannya ya. Kalau kakeknya atau pejantannya, paceknya itu pernah mengalami bubulan atau bubulan, itu besar kemungkinan generasi-generasinya ke depan anaknya mudah terkena bubul itu teman-teman ya. Itu faktor yang pertama. Yang kedua, biasanya ayamnya mudah terkena bubul itu ayamnya bersifat ayam dengan jenis katurangan batu rantai ya. Nah, untuk batu rantai itu rawan kena bubul teman-teman ya, dikarenakan di bawah telapaknya itu ada sisi. Nah, sisi itu keras, bila terkena keras seperti kerikil, pasir maupun bambu lantai ini ya, terkelupas dan mudah terinfeksi pada telapak kakinya itu teman-teman ya. Dan yang ketiga juga bisa disebabkan karena lecet pada telapak kaki atau luka pada telapak kaki terkena kotorannya sendiri teman-teman ya. Itu menurut kami penyebab salah satunya penyebab bubul teman-teman ya. Nah, langsung saja kita bahas mengenai bagaimana cara perawatannya atau cara mengobatinya versi Botoh Agus Setiabudi teman-teman ya. Langsung saja, ini kita menggunakan media herbal teman-teman ya. Ada juga yang menggunakan media kimia ya. Namun yang akan kita bahas ini yang menggunakan media herbal teman-teman ya. Nah, kalau di sini kami itu menggunakan jahe teman-teman ya, jahe atau gadung teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu yang namanya gadung, itu sebenarnya bagus gadung teman ya. Kalau gadung itu cukup diparut gadungnya lalu dibersihkan terlebih dahulu ya, dibersihkan terlebih dahulu. Si bubul tadi sudah bersih, disikat ya, digosok, disikat, lalu dikasih parutan gadung, lalu dibungkus ya, dibungkus dalam 3 hari sekali diganti teman-teman ya. Dan bungkusnya pun jangan pakai plaster teman-teman ya. Kalau pakai plaster atau honey plus itu dia lembab. Nah, lembab itu susah sembuh teman ya kalau dia lembab. Jadi bungkusnya itu gunakanlah kain teman-teman ya, kain ya, gunakanlah kain agar tidak lembab ya, tidak meresap cairan ya teman-teman ya. Itu dengan gadung. Nah, sekarang kita bahas mengenai cara pengobatannya menggunakan jahe ya. Nah, ini untuk jahenya, ini jahe merah teman-teman ya, jahe merah cari yang besar, yang tua ya, jahe merah cari yang besar, yang tua, kalau bisa yang sedang ya. Nah, untuk jahenya ini teman-teman diiris tipis, kira-kira 2 kali lipat duit receh ya, 2 kali lipat atau 3 kali lipat 2 receh lah, 2 kali lipat duit receh tebalnya tuh teman ya. Diiris tipis lalu dibakar di atas lilin teman-teman ya, di atas lilin, dibakar di atas lilin, jangan terlalu dekat dan jangan juga terlalu jauh, kira-kira sampai si jahenya tadi matang teman-teman ya, matang atau panas ya, sudah panas. Namun sebelumnya dipastikan bubul tadi sudah dibersihkan terlebih dahulu teman-teman ya. Kalau sudah bersih lalu dikasih panas bakaran jahe tadi, ditempel lalu dibungkus seperti halnya gadung tadi teman-teman ya. Itu versi Agus Setiabudi. Namun banyak juga teman-teman kami ya yang satu hobi sharing-sharing mengenai obat bubul. Ada yang menggunakan terapi teman-teman ya, ada yang menggunakan terapi, ada juga yang menggunakan media-media seperti pencabutan ya atau pengangkatan tuh teman-teman ya. Memang ada yang berhasil, ada juga yang tidak. Nah, untuk terapi ini langsung saja kami bagikan kepada teman-teman ya, mumpung waktunya masih ada ya. Kami bagikan kepada teman-teman. Untuk terapi ini sebenarnya hasilnya efektif teman-teman ya, bagus hasilnya. Namun
membutuhkan proses atau waktu yang agak panjang teman-teman ya. Untuk terapi ini versi kandangnya atau boxnya itu dimodif teman-teman ya. Lantai kandang itu jangan dikasih bambu teman-teman ya, jangan dikasih bambu ataupun kayu ya. Yang bagus itu kalau untuk ayam versi bubul lantainya diganti dengan kawat ram atau kawat yang untuk ngayak pasir itu teman-temannya, yang lubangnya besar, bukan yang untuk ngayak pasir ya, yang lubangnya segi empat tuh teman ya, ukuran jari ayam keluar tuh teman-teman. Nah jangan dikasih penghalang, usahakan full ya, full kawat di dalam kandang. Nah di situ ayam akan kotorannya lepas dan dia akan tergesek itu teman ya, yang namanya bubul. Nah untuk bubulnya itu bubul kering yang bisa sembuh teman-teman ya, bubul basah tidak ya. Nah itu butuh waktu lebih kurang 2 bulan sampai 3 bulan teman-teman ya. Ayam jangan dikeluarin dari boxnya, dari kandang itu jangan pernah dikeluarin sebelum bubulnya benar-benar ngelupas teman-teman ya, karena itu lama kelamaan akan ngelupas. Dan satu lagi tipsnya ya, kalau ayam bubulan kalau ingin cepat sembuh berilah pakannya gabah ya, jangan dikasih pur atau nasi teman-teman ya, itu menurut kami teman-teman ya. Nah itu sekarang kita lanjut mengenai terapi yang kedua ini teman-teman ya. Untuk terapi yang kedua ini dia menggunakan media penjemuran seng ya, seng yang masih baru ya, seng yang masih putih, dijemur di terik matahari yang panas, lalu sekitar setengah jam atau 1 jam penjemuran seng, ayam ditaruh di atas sana lalu dikerodong ya, ditungkap ya. Itu teman-temannya terapi yang kedua. Namun ini tidak kami rekomendasikan untuk di ini teman-teman ya, ini hanya berbagi tips saja ya teman-teman ya, itu para senior kami seperti itu cara mereka mengobati ayam yang kena bubul teman-teman ya. Tapi kalau ada ya, kalau bisa hindari ayam yang punya bubul teman-teman ya, karena perawatan bubul itu minim sembuh teman-teman, harus telaten orangnya ya, harus telaten, kalau tidak aduh susah sembuh teman-teman ya, harus sabar dan telaten untuk mengobati ayam yang kena bubul. Nah ini kita kembali lagi tip yang telah kami bagi yang pertama tadi ya, yang menggunakan gadung maupun jahe, itu hanya berlaku pada bubul kering teman-teman ya, karena bubul ini terbagi menjadi 2 macam ya, ada bubul basah dan juga bubul kering. Nah perbedaannya kalau bubul basah, bubul kering itu keras dia teman-teman ya, keras dan lebar, matanya itu besar ya, berbeda dengan yang bubul kering. Bubul kering itu bubul basah itu dia lemer ya, lemer dan kecil matanya dan membengkak itu teman-teman, itu namanya bubul basah yang sangat susah diobati teman-teman ya. Ada juga yang bisa menggunakan terapi perendaman, direndam di air lumpur ya, di air lumpur berjam-jam dalam setiap hari. Nah itu ada juga yang sembuh teman-teman ya menggunakan terapi seperti itu ya. Mungkin itu saja tipsnya, terserah kalian atau terserah teman-teman pilih yang mana. Namun biasakan UPS ya, usahakan prediksi sendiri ya atau perawatan sendiri ya. Di sini kami hanya berbagi pengalaman dan pengetahuan kami pribadi ya kepada teman-teman. Semoga videonya bermanfaat dan salam satu hobi dari Agus Setiabudi. Thank you.